Assalamualaikum. Pagi ini Tata pengen banget makan ikan bandeng goreng gitu ya teman-teman. Alhamdulillah ini ada ikan bandeng di pasarnya. 1 kilonya ini ada 3 ekor ya teman-teman. Ini paling 1 ekor ya teman-teman yang Teteh goreng. Yang 2 ekornya karena Pak Su pengen banget dibikinin sate bandeng jadi mau bikin sate bandeng ya. Ini semuanya kita bersihin dulu ya. Terus insangnya sama kotoran ikannya ya, itu harus dibuang semua ya, harus bersih dicucinya. Biar nggak pahit, terus pada saat pengambilan kotoran ikannya itu kan ada empedunya tuh ya, hati-hati banget, usahain nggak pecah gitu ya pas pengambilannya ya. Tapi kalau pecah juga nggak apa-apa, dicuci aja gitu yang bersih ya. Nah ini semua ikannya dibersihin ya. Nah ini udah dibersihin bagian sisiknya, kita keluarin bagian insang ya, atau kotoran ya. Kalau mau buat sate bandeng, cari ikan bandengnya yang seger-seger ya, supaya daging dari sate bandengnya itu nggak gatel di lidah gitu ya. Ini buat ngituin bandengnya pakai sendok sama ulekan doang ya. Ini satu ekor ikan bandengnya yang buat digoreng ya. Ini alhamdulillah bandengnya segar-segar ini. Nah ini kita pisahin dulu ya yang buat digorengnya. Langsung aja kita buat sate bandengnya ya. Ini kita pukul-pukul dulu ikan bandengnya ya, bolak-balik ya teman-teman ini dipukul, tapi bagian kepala nggak usah. Bolak-balik kita pukul-pukul kayak gini terus ya teman-teman, sampai dagingnya itu kerasa kayak lunak gitu ya, atau terpisah sama kulit bagian dalam ikannya. Terus dipukul-pukul terus kayak gini ya. Nanti kalau diceknya itu bisa kita rabah gitu ini masih ada atau masih menempel enggak si daging itu di dalam kulit dalam gitu ya. Kalau buat sate bandeng itu ribetnya pas proses pengambilan daging sama misahin kulit kayak gininya ini teman-teman. Sama ambilin duri-duri yang ada di dalamnya ya. Nah ini udah lembek, daging di dalamnya juga udah kayak udah kelepas gitu. Kita patahin kepalanya kayak gini ya, cuman jangan sampai putus ya. Lanjut kita bersihin ini, kan di leher bandeng ini kan banyak duri-durinya gitu yang gede-gede ya, kita cabutin dulu ya. Ini cara pengambilan daging menggunakan sendoknya kayak gini ya. Nah, karena dagingnya tadi udah kita gepuk-gepuk itu jadi udah lunak di dalamnya jadi bisa dikeluarin kayak gini. Cara pengeluaran daging bandeng dari dalam kulitnya kayak gini ya teman-teman pakai sendok. Nah ini caranya ya, kita masukin sendok, kita tarik, nah dipijit-pijit kayak gini ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya dagingnya itu udah copot dia bakal keluar sendiri gitu, karena ini belum kita pakai sendok lagi ya. Jangan lupa bagian tulang buntutnya ini kita patahin kayak gini ya, biar proses pencabutan tulangnya gampang. Ini karena masih ada daging ikan di dalamnya, jadi ngalangin buat nyabut tulangnya ya. Ini kita ambil dulu dagingnya tuh ya. Nah ini kita pegang buntutnya ini dipatahin ya, jangan lupa dipatahin tulang ekor. Nah kayak gini ya teman-teman ya, mengeluarkan tulang dari bandengnya. Ini sayang ya ada daging-dagingnya, kita ambilin dulu di sininya. Udah daging yang kita ambilin, lanjut kita proses ngebalikin kulit bandengnya ya, kulitnya.
kulit atau daging dalamnya dikeluarin seperti ini, kita dorong terus. Nah, kayak gini ya teman-teman tuh. Terus aja kita dorong itu buntutnya, kita keluarin gitu, kita balikin. Nah, ini kan dagingnya masih banyak nih, kita kerok dagingnya ya. Dikerokin terus ya teman-teman. Di sini juga kan ada tulang-tulangnya gitu nanti dia ke bawah ya. Cuman kalau bandengnya ini besar, dia durinya lebih sedikit daripada bandeng yang kecil-kecil itu dia durinya bisa lebih banyak ya. Ini daging bandengnya ya dari satu ikan. Lanjut kita balikin lagi bandengnya seperti ini ya. Tuh, jadi kayak gini ini udah kosong di dalamnya ya, tinggal kulitnya doang. Daging dari bandengnya kita blender nanti ya. Nah, ini ada bahan atau bumbu-bumbunya. Ada ketumbar kita sangrai ya biar wangi gitu, bawang merah, bawang putih, cabe, kemiri, santan sama telur. Ini bandeng yang udah di blender karena gede jadi dia nggak ada tulang. Sama ini bawang gorengnya ya. Ketumbarnya pakai 2 sendok ya. Lanjut kita proses pembuatannya. Ini bumbu tadi yang udah di blender semuanya. Ini ada bumbu tambahan, garam, penyedap, micin, sama gula ya. Di sini teteh pakainya gula putih ya, biasanya pakai gula merah. Ini semua bumbu atau bahan tadi kita campurin semua ya. Ini bumbu yang udah di blender. 1 butir telur ayam kita masukin ya. Santan instan ya kita masukin. Bawang goreng. Sama ini ada garam setengah sendok, penyedap sedikit, micin setengah sendok, sama gula 2 sendok ya. Nah, ini semua bahan kita aduk ya teman-teman kayak gini. Sampai ini ya, sampai benar-benar semuanya adonannya tercampur ya. Oh iya teman-teman, karena ini teteh sate bandengnya mau dikukus ya, bukan langsung dibakar. Sebenarnya sih kalau khas Banten sih langsung dibakar ya. Cuman karena ini teteh mau dikukus jadi bumbunya mentah. Tapi kalau misalnya teman-teman dibakar, usahain semua bumbunya kayak bawang, cabai, kemiri tadi, ketumbar itu semuanya digoreng dulu ya. Jangan lupa dicek rasa ya teman-teman, takut kurang asin atau gulanya. Untuk tes rasa kita bisa goreng kayak gini ya teman-teman. Kita goreng dulu 1 sendok aja, jangan banyak-banyak. Buat mengetahui asin manisnya ya. Nah, ini kita goreng. Alhamdulillah ini udah dicoba, manis, asin, sama pedesnya udah berasa ya. Katanya di sini nggak pakai merica ya teman-teman. Nah, begini cara masukin. Nah, masukinnya kayak gini ya. Ini pakai sendok aja masukinnya dari leher bandengnya itu ya. Seperti ini terus ya. Ini kita isi sampai penuh ya teman-teman ya. Nah, kalau ini adonannya nggak ke bawah, kita bisa tekan-tekan kayak gini ya, di kebawahan gitu.
Ini kita isi lagi sampai penuh ya teman-teman. Ini kalau udah penuh nanti bagian leher ini kita kunci atau kita tutup pakai tusuk gigi ya teman-teman, karena teteh ini nggak ada tusuk gigi, ini ada tusuk sate jadi pakai tusuk sate. Nah ini kita tutup kayak gini biar pas waktu ditaruh gitu mau dibungkus si dagingnya itu tetap mengembung gitu ya, apa ya, kayak ikan gitu deh ya, kayak bentuk ikannya asli. Ini kayak gini teteh masukin ke sini. Nah gini ya, kita tekan masuk kayak gitu ya, kita kunci. Nah kayak gini ya teman-teman tuh. Lanjut proses pembungkusan daun pisangnya. Nah ini adonannya kita kayak giniin dulu. Dikasih adonan dulu di bawahnya ya. Nah ini lanjut kita taruh ikan yang tadi udah kita isi di sini ya. Nah ini kan bagian kepala ini kosong, ininya kita isi aja pakai adonan ya, nanti juga bisa dimakan kok. Biar ada isinya gitu ya. Karena ikan bandengnya gede ya ini ya, padahal daunnya udah panjang, ini buntutnya kita lipat kayak gini aja biar nanti bisa kebungkus ya. Ini atasnya kita balurin lagi atau lumurin lagi sama adonan ikan bandengnya ya. Lanjut ini dibungkus ya. Nah ini Pak Su yang bantuinnya ya untuk proses pembungkusannya. Nah ini bebas ya mau kayak gimana aja pas pembungkusannya, yang penting si ikan bandeng itu memanjang itulah kayak ikan gitu ya, nanti kan matangnya tuh kayak bentuk ikan gitu. Ini alhamdulillah udah beres pembungkusannya, ini ada sisa adonan teteh bikin kayak otak-otak gitu ya bentuknya, ini ada 4 bungkus kecil-kecil ya sisa dari adonannya. Langsung aja ya kita kukus bandengnya. Kurang lebih 30 menit ya teman-teman kita kukusnya. Nah ini alhamdulillah udah matang ya teman-teman. Mau dimakan langsung bisa, mau dibakar dulu bisa. Tapi ini Pak suami minta dibakar dulu nanti lanjut digoreng gitu katanya ya. Yang 2 kecil-kecilnya udah dimakan ya. Jadi ini sisanya yang dibakar. Alhamdulillah ini udah jadi sate bandengnya ya teman-teman. Ini dibakarnya nggak lama-lama karena buat apa ya lama-lama gitu ya, karena si Pak Su pengen digoreng udah dibakarnya. Ini masih panas ya teman-teman. Nih sate bandengnya ya. Nah dipotong kayak gini juga empuk. Dia udah nggak ada tulang di dalamnya ya.
Ini masih panas ya. Nah, kayak gini ya teman-teman ya sate bandengnya. Karena ini masih panas jadi masih ada cairan-cairannya. Ini langsung aja pas suami karena pengen digoreng ya. Digorengnya nggak usah gosong-gosong ya karena udah mateng. Ini karena kegedean apinya ya teman-teman. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton video ini. Assalamualaikum.